Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad syafi'una yaumal kiamat wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal hudad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap jamaah Mushallah Nurul Iman Lurung Pekapuran 40 Laut Palembang yang dirahmati Allah Ta'ala. Kepada yang dimuliakan Allah, orang-orang tua kita, semoga dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah, dan juga kepada segenap pengurus Mushallah Nurul Iman istiqamah dalam kebaikan. Hadirin hadirat, mudah-mudahan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dirahmati Allah Taala, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari sesuatu yang tidak baik, dan mudah-mudahan bagi keluarga kita yang sekarang mungkin dalam keadaan kurang sehat, semoga disehatkan Allah selalu, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam kebaikan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita malam ini dikumpulkan Allah kembali duduk bersama di majelis taklim rutinan kita setiap Rabu malam Kamis ba'da salat maghrib. Alhamdulillah, tanpa terasa kita berjumpa kembali, dan alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan salat maghrib berjamaah. Masing-masing kita punya doa kepada Allah, semoga dikabulkan Allah kebaikan dunia akhirat, dan insyaallah kita akan menyambung pembahasan daripada pembahasan kitab kita, yaitu kitab daripada kitab Nasihat Diniyah wal Wasail Imaniyah. Nah, sekarang kita masuk bab tentang fadlu zikrillah, keutamaan zikir kepada Allah Ta'ala. Wa'lamu ma'asyiral ihwan, ketahuilah wahai saudara-saudara, ja'alanallahu wa iyyakum minadz-dzakirina lahu katsiran, semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang selalu ingat dengan Allah Ta'ala banyak. Wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang tidak pernah lalai dengan ingat kepada Allah, tidak pernah menjadikan harta dan anak nomor satu, tapi zikir kepada Allah nomor satu. Anna dzikra lillah, ketahuilah zikir itu min a'zamil awamir, salah satu perbuatan yang sangat agung, perintah yang sangat agung. Wa afdalul qurbat, sesuatu yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa awsalal wasail, dan wasilah yang paling menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala, zikir. Sebagaimana Allah berfirman, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, kata Allah, ingatlah kalian dengan aku, maka aku akan mengingat kalian. Nah, ini kita baca pendek deh, tidak usah panjang-panjang macam. Kalau orang berakal nyambung langsung. Uzkuruni, kata Allah. Nah, ini ayat sebenarnya nisbahnya ke mana-mana. Ingatlah dengan aku ingat dengan kalian. Maksudnya apa dia? Kalau kita pengen hidup sentosa, kuncinya dulu kan Allah. Maka Allah pasti dulu ke kita. Kalau kita nulukan manusia ketimbang Allah, itulah berantakan hidup kita. Dulu kan Allah, waskuruni waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, kata Allah. Jangan coba-coba kalian mengingkari, awas. Itulah, kalau kita pengen nikmat langgeng, nambah, ingat ini kuncinya. Ini kunci untuk nikmat itu tak hilang. Sebab kata ulama, dak katik kenikmatan kalau nikmat itu dak abadi. Ingat be, dapat nikmat sekali liwat, dapat duit habis, dapat nikmat habis, itu tak ada abadi, tak lemak. Kaya sekali liwat, kaya sekali liwat, tak lemak. Berduit sekali liwat, habis tu buntu lagi, tak lemak. Kalau pacak nikmat tu ada terus. Nah, ini kuncinya. Ini kuncinya. Kemudian Allah berfirman, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ingatlah kepada Tuhanmu Allah di dalam dirimu sendiri, tadarruan dengan rasa tunduk, wa khifatan dan dengan bahasa yang pelan, wa dunal jahr, jangan dikuat ke suara.
waktu berzikir. Minal qauli bil wudu wal asal, baik pagi ataupun petang. Wala takun minal ghafilin, jangan kau termasuk orang yang lalai. Ayat ini turun di Mekah. Makanya orang yang mengatakan ayat ini dalil tak boleh berzikir kuat, itu harus tahu asbabun nuzulnya dulu. Ada kan kelompok-kelompok tertentu mengatakan zikir tak boleh kuat-kuat, harus pelan. Maki ayat ini. Ayat ini harus tahu dulu asbab nuzulnya. Ayat ini turun di Mekah. Waktu itu Rasulullah berzikir kuat ke suara, kedengaran wong yang liwat, maka dikatoilah oleh wong kafir. Nabi diuyok, nama Allah tu diuyok, diejek-ejek kerana Nabi menguat ke suara waktu berzikir. Turunlah ayat ini, jangan kuat-kuat, pelan-pelan. Berarti bukan berarti zikir kuat tu tak boleh. Kan itu, kerana keadaan yang tidak memungkinkan. Waktu itu kita zikir kuat boleh, zikir bersuara kuat itu hukumnya apa dia dalam Islam? Ya kalau dia memang bermanfaat dan bisa mengajak orang untuk berzikir kepada Allah serta ingat orang untuk ingat sama Allah, ya afdal, lebih afdal daripada zikir pelan. Kalau zikir pelan itu kemudian kita zikir kuat tapi kita tak selamat dari riak, ya zikir pelan. Tergantung keadaan kita. Bukan berarti zikir kuat tak ada boleh, dan ini merupakan firman Allah dalam Al-Quran. Dan Allah nyatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman itu hati-hati mereka tu akan tenang ketika ingat Allah. Itu. Jadi kalau hati kita tu ingat Allah tenang, berarti kita beriman. Kalau hati kita kacau balau ingat Allah, berarti kita dah beriman. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, kata Allah. Ketahuilah, dengan kita berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenteram. Makanya kalau sumpek ni gawian kena marahi, jualan tak laku, sepi, ambil wudu, balik ke masjid, balik ke musalla, berzikirlah sama Allah, tenangkan hati kita. Lagi berbala, beributan, bergocoan, bertengkar, baik wuduk, berzikir sama Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tenang hati kita. Allah, Allah. Makanya kemarin kan anak ajari zaman tu ada ilmu kalau kita sumpek. Kalau kita sumpek itu, kalau kita lagi sumpek, kita nyingok ke pucuk, tarik nafas, sebut nama Allah. Sebut nama Allah, disukun ke? Jangan diharokati. Allah, sikit ke? InsyaAllah lepas sumpah kita. Itu zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi zikir. Kemudian Nabi Muhammad bersabda dalam hadis kursi, Allah berfirman, ana inda zonni abdi bih. Kata Allah, aku ini mak mano hambaku nyangko aku, ya Allah. Mak mano hambaku nyangko aku. Wa ana ma'ahu haitsu yazkuruni, dan aku akan bersama dia selagi dia ingat sama aku. Jadi Allah tu akan bersama kita kalau kita ingat sama Allah. Kalau kita dah ingat sama Allah, Allah lepas dari kita. Allah jauh dari kita. Fa in zakarani fi nafsihi, kalau seseorang hambaku menyebut namaku di dalam dirinya, berzikir dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, ya Allah, ku sebut juga namanya dalam zatku. Wa in zakarani fi malain, dan kalau mereka menyebut namaku di tempat yang halayak ramai, bareng-bareng menyebut namaku, memuji aku, kata Allah, zakartuhu fi malain khairum minhu, aku akan sebut namanya di tempat yang lebih hebat dari tempat dia sebut ke nama aku itu. Malaikat galau yang jadi saksinya, ya Allah. Nah ini dalil, berarti berzikir di tempat umum itu boleh. Dan Allah perintahkan dalam hadis kursi ini. Wa in taqarraba ilayya shibran, kata Allah, kalau dia mendekat ke diri denganku satu jengkal, benar-benar dia nak dekat ke dengan aku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku akan mendekati dia satu depa, ya Allah Ta'ala. Satu hasta, lebih cepat Allah marahi dia. Dia cuma sejengkal, Allah sehasta, nyepeti. Wa in tagaraba ilayya dhira'an, kalau seandainya dia mendekat denganku dengan jarak satu hasta, tagarabtu ilaihi ba'an, satu depa aku lebih parak dari dia, ya Allah Ta'ala. Semakin kita semangat, semakin cepat Allah nyambut kita. Nah ini kunci hidup di dunia ini.
Kalau kita dapat ke kunci hidup macam ini di dunia, semakin gampang hidup kita di dunia, dipermudah oleh Allah. Makanya jangan galak nyalakan Allah, salahkan diri kita dewek. Kita yang galak sungkan, kita yang galak malas ibadah, kita yang galak banyak kalkulasinya. Ibadah tu nak pakai hitungan nian, seakan-akan kita ni punya segalanya. Apa kau solat duha, aku nak ini, aku nak ini. Cak punya kita baik solat itu. Cak punya kita baik dunia itu, kita yang atur seakan-akan. Padahal Allah sebutkan, wa in atani yamsi, kalau kau mendatangi aku dengan berjalan, ataituhu harwalatan, aku akan berlari datangi kau, ya Allah Ta'ala. Lebih cepat Allah sambut kalau kita punya gerakan untuk dekat dengan Allah, disambut oleh Allah Ta'ala. Makanya dari sinilah zikir itu sangat penting dalam kehidupan kita. Penting sekali kita untuk ingat dengan Allah Ta'ala. Rasulullah SAW menyatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum. Maukah kalian aku beritahu, kata Rasulullah, satu amalan yang terbaik buat kalian lakukan dan paling bersih di sisi Allah Ta'ala. Wa arfaiha fi darajatikum, lebih akan mengangkat derajat kalian dekat dengan Allah. Wa khairil lakum, dan lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan uang. Kalau tak kata duit, kalau ada duit lebih baik sedekah. Kalau yang buntu-buntu tak baca sedekah, banyak gaya be. Nah, kata Rasulullah, ada yang lebih baik lagi dari sedekah. Kalau kalian tak ada mampu sedekah, kena tak kata duitnya, dan lebih baik daripada kalian menghadapi musuh kalian, menghadapi musuh berperang dengan pedang kalian, lalu kalian memenggal kepala mereka atau mereka memenggal kepala kalian. Ada amalan lebih baik daripada itu. Ngapa? Sebab perang belum terjadi. Kalau perang itu terjadi, lebih baik berperang. Kan belum terjadi perang, belum pacak sedekah, ada amalannya. Apa kata Rasulullah? Zikrullah. Jadi kalau kita ni belum pacak mampu sedekah, belum pacak melok berjihad di jalan Allah, banyak-banyaklah zikir dengan Allah. Kata Rasulullah, usahakan kalian mati, lisan kalian basah dengan menyebut Allah. Waktu mati kita ninggalkan dunia tu lagi dianjurkan untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi intinya apa dia? Intinya kalau lagi belum ada perang, belum ada duit untuk sedekah, banyak zikir dengan Allah, mengangkat derajat kita. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda, ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh manusia, anak keturunan Adam, yang bisa lebih menyelamatkan dia dari azab Allah kecuali ingat dengan Allah. Itulah sikap, ingat dengan Allah. Senang kita ingat, susah kita ingat, sedih kita ingat, bahagia kita ingat. Nah, kebanyakan kita ni waktu senang lupa, waktu sarung mulai nyendeng-nyendeng, nyai tempat bucu-bucu. Ngapa? Nak nangis rasanya. Ngapa? Buntu. Mulai ngai ujung-ujung, nak nempek-nempek. Kalau kalian berduit dikit mulai ngengkeng-ngengkeng, lupa. Masjid tolehnya tidak, musola datangnya tidak. Itulah manusia itu. Jadi sikap itulah yang pacak nyelamat ke kita. Sedih kita, waktu senang kita, waktu pokoknya jangan lupa ingat dengan Allah Ta'ala, zikir sama Allah. Sebab dikatakan oleh Rasulullah, zikir dengan Allah di waktu siang dan sore itu lebih utama daripada mengibaskan perang di jalan Allah kalau belum ada waktunya, dan dia lebih utama daripada kita memberikan harta, numpahkan harta, ditumpahkan kan. Istilahnya kalau banyu tu ditumpahkan saking banyak duitnya. Nah, tidak lagi ngenjuk macam ni, tumpahkan langsung. Lebih afdal zikrullah. Yang mana nak numpahnya duit katik. jadi lebih afdal zikrullah tadi. Itu kata Rasulullah SAW. Sampai-sampai Nabi mengatakan, masalul ladzi yazkurullah, orang yang galak ingat sama Allah, wong yang galak berzikir sama Allah. Cuman zikir sama Allah itu ada tempatnya. Oh, lagi belajar, lagi majlis taklim, jangan berzikir, tidak bakal masuk hati, itu tidak bakal masuk. Lagi duduk ni, lagi majlis berzikir, tidak bakal masuk ilmu. Hati itu sikok wadah. Kalau kita tumpahkan dengan zikir, ilmu tidak masuk.
Kalau kita tumpahkan ilmu, zikir agak tempatnya lain, ada tempat. Nah, jadi orang yang galak berzikir di jalan Allah, orang yang galak berzikir kata Nabi Muhammad dengan orang yang tidak berzikir seperti wong hidup sama wong mati, kata Nabi. Bedanya sama dengan wong hidup, sama dengan wong yang mati, atau seperti batang yang hijau dengan batang yang kering. Perumpamaannya itu. Jadi Rasulullah mengatakan seperti itu. Orang yang berzikir dengan Allah fil ghafilin wa dzakirullah fil ghafilin kal muqatil bainal farin. Orang yang berzikir kepada Allah di tengah wong yang lalai seperti orang yang berperang di antara wong yang berlari dari medan perang. Dia paling berani dewek, yang lain kucak-kaci kalau. Itu wong yang berzikir ingat dengan Allah Taala. Makanya zikir itu sangat dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktunya habis. Istirahat di tempat. Nah, ini tentang zikir. Ulama mengatakan, ini cepat agak para ulama mengatakan afdalu zikri makana bil qalbi wal lisan jami'an. Yang paling utama zikir itu kalau dia bergabung antara lisan sama hati. Hati dengan lisan. Hati macam la ilaha illallah. Hati apa lisan kita mengucapkan, hati kita nyambung. Itu yang paling afdal. Zikir qalb, sedangkan zikir hati secara menyendiri itu lebih utama dari zikir lisan. Hati kita yang ingat sama Allah itu lebih utama dari zikir lisan. Ada orang ni macam la ilaha illallah, tapi matanya kulu kili. Apalagi depannya ada ko'o. Tahu ko'o? Habis mbak itu itu lebih utama zikir hati daripada zikir lisan. Zikir lisan itu bagus, cuman lebih utama dari zikir hati. Wa antakuna suratal zikir al-jari ala lisan hadiratan. Makna zikir hati itu, agak kita sambung malam Kamis depan. Nah, tentang zikir tadi. Nah, cuman sih kok nak mesen ni, kadang-kadang kita ni ada yang salah waktu tahlil. Waktu tahlil tu kalau ada yang salah maco ini. Kok ada yang kadang maco tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu zikri fa'lam. Nah, itu bukan hadis. Kalau jangan pakai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian tempat itu pakai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu zikri fa'lam. Salah itu. Kalau hadisnya afdhalu zikri la ilaha illallah, enggak kata fa'lam. Kalau nak pakai fa'lam jangan pakai qala Rasulullah. Itu nambah hadis berdosa. Langsung be afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Nah, ada apa cak itu? Jangan pakai qala Rasulullah. Ada sebagian ini kalau pakai qala Rasulullah kan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu zikri fa'lam. Nah, itu salah itu. Itu ya. Jadi ada waktu-waktu, ada kalimat-kalimat yang tepat untuk dibaca untuk zikir. Agak kita bahas, insyaallah ketemu Kamis depan. Semoga disehatkan Allah selalu. Mudah-mudahan kita dalam rahmat Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang zakirinallah katsiran wa zakirat, laki-laki yang galak berzikir dengan Allah, dan termasuk wanita-wanita yang galak berzikir dengan Allah juga. Kurang lebih mohon maaf. Insyaallah kita dalam keadaan sehat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.